Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah Mama Kandang Sapi, teman Pondok Bung Karno yang jatuhkan pesawat Belanda lewat doa. Kiai Haji Opo Mustofa akrab disapa Mama Kandang Sapi. Beliau sosok sederhana, santun kepada semua kalangan usia, baik sudah sepuh maupun masih muda. Tokoh penyebar Islam kelahiran Garut pada 1848 ini pernah berguru di Balerante, satu pondok pesantren bersama Presiden ke-1 Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Tak heran jika Mama Kandang Sapi begitu akrab dengan lingkungan istana saat itu karena sering dipanggil Bung Karno. Mama Kandang Sapi membantu perjuangan dengan doa bersama sebelum peperangan terjadi. Presiden Soekarno sangat percaya doa yang dipanjatkan Mama Kandang Sapi makbul dalam setiap membekali pejuang ketika akan berperang melawan penjajah, ujar Haji Munandar, cucu Mama Kandang Sapi. Begitupun sebaliknya, karena keakraban yang terjalin sejak sama-sama mondok di Balerante, Cirebon, Soekarno juga sering berkunjung ke Mama Kandang Sapi untuk bersilaturahmi. Di masa perjuangan revolusi tausiah yang diberikan Mama Kandang Sapi begitu membakar semangat pejuang agar bisa melawan penjajah. Beberapa doa dan ajian diberikan sempat membuat para penjajah bingung melihat keberadaan para pejuang. Mama selalu berpesan agar para pejuang diteguhkan hatinya dalam peperangan. Suatu saat kampung Kandang Sapi dihujani bom dan ditembaki pesawat tempur. Semua santri saat itu panik. Orang-orang berhamburan menyelamatkan dirinya masing-masing. Seketika, Mama Kandang Sapi berlari ke area yang menjadi sasaran tembak Belanda. Di tempat tersebut, Mama menadahkan tangan dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba, muncullah kabut tebal menyelimuti wilayah Kandang Sapi. Pesawat Belanda kebingungan dan berbalik pulang. Beberapa di antaranya terjatuh. Atas jasanya tersebut, pemerintah Kabupaten Cianjur mengabadikan nama Mama menjadi nama jalan antara Maleber dan Kandang Sapi menjadi Jalan Kiai Haji Opo Mustofa. Di masa mudanya, Mama Kandang Sapi berguru pada ulama-ulama besar seperti Syekh Khalil Bangkalan, Madura, Mama Guru Balerante Cirebon, dan Mama Benda Gadung. Mama Kandang Sapi menerapkan metode pengajaran tasawuf pengalaman secara pribadi melalui kitab-kitab yang hingga kini masih dipraktikkan di pesantren, yang beberapa bangunan peninggalan sejarahnya masih terawat dengan baik. Dari beberapa keterangan, nama Kandang Sapi pasti banyak yang menebak ada peternak sapi, tapi di tempat ini tidak ada kandang sapi. Sebutan tersebut diucapkan warga yang merasa sembuh setelah melakukan pengobatan lahir dan batin kepada Kiai Haji Opo Mustofa saat itu. Pengertian kandang sapi lebih kepada rumah pengobatan karena kabar beredar Mama Kandang Sapi suka menolong dan melakukan pengobatan. Pernah ada cerita selagi muda Mama Kandang Sapi kedatangan tamu. Tamu tersebut meminta agar Mama Kandang Sapi mengobati penyakitnya meski Mama telah menolak, namun tamu tersebut sedikit memaksa. Mama akhirnya mau memberikan air putih dan cangkir batok kelapa yang disertai doa, dan atas izin Allah seketika orang tersebut sembuh. Sejak saat itu, rumah Mama kebanjiran pengunjung yang meminta diobati lahir dan batinnya. Setiap hari, rumah disesaki pengunjung, bahkan banyak yang tak kebagian tempat. Akhirnya bergerombol di halaman rumahnya. Sejak itu, sebutan Kandang Sapi pun akrab di warga Cianjur. Mama dikenal sebagai orang yang dermawan. Ia tak menerima bantuan dari warga yang berkunjung. Sedekah yang didapat, ia berikan lagi kepada warga sekitar atau santrinya yang kurang mampu.
Hingga kini, pesantren kandang sapi hanya dihuni sekitar 42 orang. Para santrinya tak dipungut biaya apapun. Pengelolaan pesantren dan perawatan makam didanai oleh anak-anak dan cucu-cucu mama kandang sapi. Sejak dulu memang pesantren ini dikenal mandiri, pengelola para santrinya yang dipupuk dengan ilmu agama hingga menjadi kiai. Mama membekali beberapa lahan sawah untuk membiayai pesantren dan santri. Mama kandang sapi berangkat ke Cianjur pada usia 50 tahun dan mendirikan pesantren. Saat itu yang menjadi rekan mendirikan pesantren di wilayah Cianjur adalah Mama Gentur dan Mama Ciharasas. Berbeda dengan pesantren lainnya, hingga saat ini pesantren kandang sapi netral dan tidak memihak satu partai politik manapun. Itu sesuai dengan pesan Mama dulu dan tetap kami pegang hingga sekarang. Pembangunan masjid ini pun kami lakukan secara mandiri. Mama kandang sapi memiliki 9 orang anak dari 4 istri. Mereka adalah Kiai Haji Fattah yang mendirikan pesantren Ciandam, Hajah Khotimah yang mendirikan pesantren Sindang Reret, Hajah Zakiyah, Kiai Haji Sadili, Kiai Haji Hidayat, Hajah Hasanah, Kiai Haji Miftah, Hajah Fatona, dan Kiai Haji Jamaluddin. Keempat istri mama kandang sapi tinggal berdekatan dan selalu diperlakukan adil. Hal tersebut terlihat dari 4 rumah yang dibangun serupa lengkap dengan tanamannya. Di depan rumah istri-istrinya ada jeruk bali dan pohon jambu yang seragam ditanam. Mama kandang sapi dikenal sebagai Kiai Sufi. Ia meninggal pada tahun 1977 di usia 133 tahun. Selama 93 tahun sejak usia remaja, Mama kandang sapi rajin berpuasa setiap hari, kecuali pada hari tasyrik, hari-hari dilarang berpuasa, atau saat dikunjungi sahabat dan kerabatnya, beliau tidak berpuasa. Sesuai dengan wasiatnya, Mama kandang sapi dikuburkan di depan masjid yang dibangunnya pada tahun 1897. Masjid yang seluruh bangunannya terbuat dari kayu itu masih berdiri kokoh hingga sekarang. Itulah sedikit kisah tentang Mama kandang sapi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.